Welcome back everyone, my name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bawakan pada video ini. Guys, kita akan melakukan analisis terhadap Dogecoin. Jadi kebetulan sebenarnya kalau teman-teman cek ya, ini analisis saya udah ada cukup lama seputaran Dogecoin. Jadi kita tinggal ya bacain aja lah ya, istilahnya bukan bacain sih, lebih tepatnya untuk memberikan teman-teman gambaran lah potensial apa yang bisa terjadi terhadap si Dogecoin ini. Oke, so langsung kita mulai. First, kita berasumsi bahwa Dogecoin ini sebenarnya dia rally dari wave 1, wave 2, terus juga ini wave 3 ya. Nah, terus sekarang kita berada di bagian bottom dari wave 4, which means kemungkinan sudah selesai wave-nya ya. Kalian bisa cek di sini, dia membentuk ABC corrections ya. Jadi sudah memenuhi kriteria lah ya. Walaupun even sebelumnya dia akhirnya sempat tes lagi ke bagian bottomnya, dan makanya di situ kita asumsikan bahwa ya either way antara lowest yang di sini atau yang di sini ya sama-sama adalah bagian dari si correction ya. Jadi kita bisa aja asumsikan ini adalah si end of the correction di kisaran area 0,16 sen atau 0,16 dolar atau 16,6 sen. Oke. Dan sekarang posisinya dia break. Sebenarnya kalau misalkan sebentar ya, mungkin saya akan coba cek dulu dengan kondisi Dogecoin di ini ya. Saya akan coba cari chart yang lebih kosong. Right now kita akan lihat dari time frame daily, dan saya akan ubah seperti ini. Yang pertama mungkin kita akan sedikit bahas tentang si exponential moving average yang mengalami crossing ya guys. Jadi dia semacam bull cross, dan bull cross itu artinya cenderung positif, oke? Dan positif itu dalam arti ya cenderung bullish gitu untuk pergerakan saat ini gitu ya. Nah, sebelumnya kalian boleh lihat ya si Dogecoin ini. Dia sebenarnya bergerak di dalam sebuah trend line ya. Trend line-nya itu finally break di kisaran area ini. Dan disinilah kita ngelihat transisi itu berproses ya terhadap si Dogecoin. Dari yang sebelumnya dia create konsisten, dia create misalkan di sini high, terus lower high, lower low ya kan. Lalu di sini lower low lagi, di sini lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi. Nah, tiba-tiba di titik ini kita nggak ngelihat adanya lower low guys ya. Dan ketika seharusnya kita ngelihat adanya lower high di sini, which means ya trennya masih berlangsung, ternyata yang terjadi itu malah kita malah jadi create kayak semacam higher high ya, dan di sini malah kita create semacam higher low guys. Nah, jadi sebenarnya proses transisi itu terjadi pada time frame daily pasca dia cross atau pasca dia closing di atas trend line yang terjadi di sini ya. Kalian bisa lihat di ini sebenarnya pergerakannya sangat rapi sekali ya. Dia benar-benar bergerak aktif di dalam si trend line itu, yang kalau saya extend ya sebenarnya masih sama gitu ya nih. Ini masih trend line yang sama juga ya, terjadi di kisaran area tersebut. Jadi pasca itu terjadi breakout atas trendline itu, kita ngelihat ada proses transisi terhadap si Dogecoin yang tadinya dia kecenderungannya adalah ke arah downtrend. Sekarang kita perlahan-lahan mulai ngelihat dia ke arah uptrend ya. Apalagi recent high sebelumnya itu sudah di break juga. Jadi dia sebenarnya sudah confirm mulai menguat terhadap pergerakan yang terakhir. Oke. Nah, kalau misalkan saya kembalikan lagi ke time frame yang di sini ya, daily. Jadi sebetulnya saya cukup percaya bahwa kita saat ini sedang memproses wave 5 kita, dan wave 5 kita itu kan terdiri atas wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Di mana sebentar, saya lupa. Oh iya, Elliott Wave Theory ya. Kalian bisa cek Elliott Wave Theory, make sure saya nggak salah gitu ya. Jadi kita cek kembali, kita lihat lagi. Jadi misalkan contoh gini guys ya, kita mau ke wave 5 nih ya. Otomatis untuk wave 5 kalian lihat di dalamnya itu kan ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, barulah wave 5, subwave dari wave 5 secara overall. Oke. Nah, untuk mencapai wave 1, tahu nggak apa yang ada di dalam situ guys? Nah, untuk mencapai wave 1 itu ada wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada wave kecil lagi sebelum akhirnya kita membentuk wave 1 secara overall yang dibutuhkan oleh si wave 5. Oke. Nah, makanya ada potensi
ada potential di sini itu adalah wave 1 kita dan di sini adalah wave 2 kita, which means sekarang kita lagi on progress, either itu bisa wave 3 ya di sini, lalu ini wave 4 atau justru balik lagi ya ke sini teorinya. Di dalam wave 3 itu ada wave lagi 1 2 3 4 dan 5 ya. Yang artinya kalau misalkan ini saya geser lagi, ini jadi wave 1, terus ini jadi wave 2, ini wave 3, baru nanti di sini wave 4 misalkan ya. Let's say kayak gini, ini wave 4, barulah kemudian nanti kita menuju ke wave 5 ya. Wave 5-nya itu mungkin di sini guys ya. Misalkan sebut saja lah, misalkan wave 5 di sini. Nah, secara overall berarti pergerakannya sorry guys, saya juga sampai ketawa sendiri soalnya agak ribet emang ini konsep ini ya. Nah, ini wave 1 berarti nah di sini overall wave 3. Oke, baru nanti kita ngelihat nih koreksi lagi A, B, C correction mungkin sampai kisaran area ini ya. Lalu dia ngebentuk lah lagi si wave 4 di sini. Oke, baru nanti dia proses lagi ongoing menuju ke wave 5-nya. Wave 5-nya di mana? Ya udah pasti secara pergerakan dia harus di atas ini gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh, let's say wave 5-nya di sini guys ya. Ini wave 5 kita. Oke. Ingat loh, itu baru wave 1. Itu overall baru wave 1. Nah, nanti wave 2 lagi nih. Wave 2 turun, baru wave 3. Oke. Nah, proses itu bisa terus berulang-ulang ya. As long selama kita ngelihat Big Fund itu masih kontrol marketnya. Jadi kita mesti ngelihat juga dari posisi pergerakan-pergerakannya kira-kira apakah Big Fund ini masih in the game atau dia udah exit atau dia udah mulai ya jual sebagian atau memang ya kayak gitulah ya. Itu yang kita harus lakukan analisis terhadap si marketnya. Jadi ya sekarang potensi mungkin kita sedang berproses membentuk wave 3 yang manakala mungkin wave 5-nya kita itu sedikit lebih tinggi di atas area ini ya, sehingga kita bisa melihat di sini. Kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement ya, kita tarik dari swing back, swing low to swing high terakhirnya yang terdekat. Nah, itu potensial sebenarnya untuk target kita yang terdekat itu sebetulnya sih di kisaran area 40688. Mungkin kalau nggak nyampe sana, ya berarti kisaran 0,3748. Dan kalau misalkan 0,37 berarti kan di kisaran tengah-tengah ini nih ya. Nah, asumsi saya mungkin di sini adalah wave 3-nya kita guys ya, atau kisaran 0,37. Jadi overall pergerakannya ini wave 1, wave 2, terus wave 3, lalu kita nanti koreksi wave 4, baru nanti kita wave 5 gitu ya. Nah, itu baru overall wave 1 ya, yang ada di sini guys. Baru overall wave 1. Ya, memang sih agak repot, cuman ya itu salah satu teknik yang saya pakai. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing sih, kita nggak perlu ngebahas itu terlalu panjang juga. Yang penting teman-teman tahu lah ya, kira-kira ada potensi untuk nyampe ke sana gitu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan yang lebih sederhana ya, biar teman-teman dapat gambarannya. Ini untuk time frame 4 jam intinya. Kalian bisa lihat ya, simply sebenarnya kita cukup berpatokan pada eksponensial aja. Exponential moving average 21 dan 34 serta 55 itu cukup membantu untuk teman-teman mendeterminasi atau mengidentifikasi sebuah trend ya. Kalau misalkan dia masih crossing dan kondisinya market itu masih di atas 3 garis ini, berarti kecenderungan kita adalah uptrend. Tapi kalau misalkan sebaliknya, let's say sudah crossing seperti ini dan market bermain di bawah exponential moving average, berarti ada kecenderungan downtrend. Contohnya seperti ini guys ya. Jadi selama market di bawah candle di bawah garis ini dan mereka belum bersilangan secara overall, maka kita masih bisa melihat potensi penurunan berlanjut terhadap si market tersebut. Oke. Dan kalau misalkan pergerakannya saat ini kita ngelihat sendiri sebenarnya guys ya, ini udah tanda-tanda bahwa Big Fund juga sudah mulai mengkontrol kembali si Dogecoin ya. Jadi sebenarnya ini mungkin karena faktor news juga yang positif terhadap si Dogecoin beberapa hari lalu. Jadi ini ada tendangan, ada gerakan, dan ya kalau misalkan secara daily time frame sebenarnya kalau misalkan kita closing di atas area trend shifting zone ini, kalian bisa lihat di sini guys ya.
pada saat dia ketahan kayak gini ya, by the time dia break, dia bener-bener mainnya di bawah guys ya. Sangat respect terhadap area itu. Makanya saya pikir di sini adalah merupakan trend shifting zone-nya kita. Kalau misalkan kita close di atas area itu dan retest, kita successfully bertahan di atas area ini, kita bisa ngelihat penguatan itu bisa berlanjut loh sama si Dogecoin, dan mungkin sejauh-jauhnya sampai di kisaran $0.41. Balik lagi, di sini sebelumnya pernah ada resistance historical ya. Pergerakan di sini juga sama nih ya, sebelah kiri sini. Jadi kalau misalkan penguatan overall, mungkin saya pribadi sih cukup confident kita bisa ngelihat area $0.4 lah minimal bisa tercapai untuk target midtermnya dia. Sementara kalau misalkan untuk short termnya ya tadi kisaran $0.3748. Alright. Nah, itu paling sebenarnya penjelasan seputaran si Dogecoin ya. So sorry kalau misalkan agak lebih panjang dibandingkan biasanya, karena memang sebenarnya cukup banyak yang perlu kita bedah ya guys terkait pergerakan si Dogecoin ini. Satu lagi paling tambahannya, kita akan coba ukur menggunakan Fibonacci retracement, dan kita lihat saat ini tahanan kita itu berada di Fibo 50% guys ya. Jadi kalau misalkan kita memang berniat untuk nge-break area tersebut, oke, kelihatan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya memang kita membreak area tersebut, dan next target kita ya udah pasti Fibo golden ratio-nya dia di kisaran $0.4, dan itu sangat berpotensi terjadi gitu ya. Karena balik lagi, trend shifting zone ini ya menjadi salah satu acuan saya untuk melihat apakah market ini masih berada di downtrend atau sekarang sudah berubah menjadi uptrend. Alright, so that's it. Penjelasan seputaran Dogecoin. Hopefully apa yang saya bagikan melalui video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa tahu gambarannya kira-kira potensial pergerakannya seperti apa. Dan oh iya, sorry, saya hampir lupa mention. Jadi intinya kalau misalkan untuk downtrend saat ini, selama kita nggak melewati kisaran area ini guys ya, dan itu berarti di antara harga kurang lebih $0.28 sampai $0.27 lah ya kurang lebih. Selama kita nggak ngelewatin area itu, kita masih bisa lihat Dogecoin menguat lagi kok. Oke, so itu aja update saya seputaran Dogecoin. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.